Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabar dengan NIM 2022060043. Jadi di sini saya akan menjelaskan mempresentasikan tentang pengembangan produk baru, khususnya yang menjadi titik fokus saya di sini yaitu produk dari bawang merah. Ya, adapun pokok pembahasan kita yaitu ada 5. Yang pertama itu gambaran rencana awal, yang kedua itu produksi bawang goreng, yang ketiga itu produk dan segmentasi pasar, keempat pemasaran, dan yang terakhir adalah prospek usaha. Yang pertama itu gambaran rencana awal. Jadi ide usaha ini yang muncul yang pertama itu bahan baku yang melimpah. Jadi di wilayah saya, khususnya di wilayah Indrang, itu bahan baku akan akan bawang merah ini sangat melimpah, namun masih kurang akan pemanfaatannya ke arah bagaimana kemudian memanfaatkan bawang merah ini menjadi produk yang dapat menghasilkan nilai plus. Yang kedua itu kurangnya pemanfaatan produk turunan dari bawang merah. Jadi bawang merah ini merupakan suatu komoditi yang di dalamnya kita dapat menghasilkan berbagai produk, baik itu sebagai bawang merah goreng, tepung bawang, pasta bawang, dan sebagainya. Yang ketiga itu kebutuhan konsumen akan produk turunan bawang merah. Jadi kebutuhan konsumen akan produk dari bawang merah ini sangat melimpah, baik itu digunakan sebagai cemilan maupun sebagai penyedap rasa dan sebagainya. Yang keempat yaitu antisipasi ketika harga bawang merah ini menurun. Jadi ini kemudian menjadi permasalahan kami, khususnya di wilayah Indrang, apabila komoditi bawang merah ini mengalami penurunan harga. Hal tersebut akan membuat petani yang ada di Indrang itu kewalahan akan bagaimana kemudian kita mengolah bawang merah ini untuk menghasilkan suatu produk. Karena biasanya bawang merah yang ada di Indrang itu setelah kita panen itu akan langsung dikemas, kemudian kita jual ke berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan dan Pulau Jawa. Kemudian yang kelima yaitu menambah pendapatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya usaha yang memanfaatkan bawang merah ini, selain sebagai pendapatan, dapat juga kemudian sebagai pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan pengangguran ataupun memanfaatkan ibu-ibu rumah tangga sebagai pekerjaan sampingan, sehingga saya yakin kemudian dengan memanfaatkan hal tersebut ekonomi masyarakat khususnya di Indrang itu dapat bertambah. Selanjutnya itu produksi bawang goreng. Jadi untuk memulai usaha bawang goreng ini tentu saja tidak banyak yang diperlukan. Pertama itu bahannya bawang merah, kemudian minyak goreng dan garam. Adapun bahan tambahan lainnya seperti tepung maizena, tepung terigu, tepung terigu, teri, dan lain sebagainya. Alat yang digunakan yaitu mesin gas deep fryer sebagai mesin penggoreng, baskom, perancang bawang, mesin pengiris bawang, wajan, spatula pengirisan minyak, meja dan kursi, kompor dan gas. Proses pembuatan bawang goreng, yang pertama itu bawang yang memiliki kualitas tinggi dengan dijamin mutunya. Kemudian dikupas, dibersihkan dari kulitnya, kemudian dicuci dengan air bersih, dikeringkan, dirayang, kemudian dicampur dengan bahan tambahan, digoreng. Jadi bawang merah goreng, kemudian didinginkan, dikemas, dan jadilah produk dan segmentasi pasar. Jadi yang pertama itu produk ini merupakan usaha bawang goreng ini adalah produk dari bawang merah dan banyak ditanam petani di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di daerah Indrang. Segmentasi pasar. Jadi untuk segmentasi pasar, bisnis bawang goreng ini sangat kemudian menjadi kebutuhan di masyarakat. Jadi nanti kami fokuskan pada industri kuliner seperti penjualan bakso, sate, nasi goreng, dan toko-toko yang berada di tempat wisata yang bisa jadi kemudian ini dijadikan sebagai oleh-oleh khas Kabupaten Indrang. Selanjutnya
pemasaran. Jadi untuk pemasaran ini pertama itu memanfaatkan media sosial. Jadi produk bawang merah akan kami pasarkan melalui sosial media dengan memanfaatkan marketplace yang ada pada aplikasi seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan lainnya. Kemudian penjualan juga dapat dilakukan pada toko-toko, minimarket, dan tempat wisata lainnya sebagai oleh-oleh, dan mempromosikan dengan bantuan ibu-ibu, saudara, tetangga, ataupun sebagai konsumen yang telah membeli produk ini sebelumnya. Prospek usaha. Jadi prospek usaha itu estimasi dan prospek dari usaha bawang goreng ini cenderung tidak stabil karena harga bahan baku dan bahan utama selalu berubah-ubah dan tidak menentu sesuai dengan hasil panen. Tetapi jika pasokan bawang merah ini banyak dengan harga yang normal, maka keuntungan bisa kita hasilkan 2 hingga 3 kali lipat. Hambatan usaha bawang goreng. Selain dari harga bahan baku, bawang goreng yang tidak menentu juga harus memperhatikan adalah ketahanan dari produk bawang goreng tersebut. Produk bawang goreng yang tidak laku dalam waktu yang lama sehingga bisa mengakibatkan kualitas bawang goreng menurun. Selanjutnya, kemasan produk. Jadi adapun kemasan produk nantinya dari produk ini yaitu menggunakan standing pouch ataupun kita kemas dengan menggunakan toples seperti yang ada di gambar. Kemudian untuk analisis penjualannya ini dari 1 kg bawang goreng itu setelah kita goreng melalui tahap seperti yang sebelumnya itu dapat menghasilkan 300 gram bawang goreng yang siap jadi produk. Jadi hal tersebut dapat menghasilkan banyak keuntungan untuk kita mulai melakukan bisnis tersebut. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.